Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Aku sudah mengatur formasinya. Loveng menatap Master Istana Yuan Xiang. Kita bisa bertindak kapan saja. Master Istana Yuan Xiang memberi instruksi. Pertama, kamu harus ikut serta dalam mempertahankan kota seperti avatar tetua lainnya. Cegat dan habisi para pengintai itu. Semakin sedikit pengintai kehidupan tingkat rendah di kota, semakin lama kita bisa bertahan. Kedua, identitasmu harus tetap dirahasiakan. Saat kamu menggunakan formasi ini, aku akan mengatakan bahwa akulah yang memasangnya. Aku mengerti. Loveng mengangguk. Begitu identitasnya terungkap, dia akan menjadi sasaran semua orang. Di bawah pengepungan tanpa henti dari cacing hati mempesona tingkat super dan tubuh asli pemimpin lainnya, Loveng bahkan dengan kekuatan kota Yulan tidak dapat memastikan kelangsungan hidupnya. Pergilah. Kau sekarang adalah penguasa kota Yulan. Jika kau memiliki urusan apapun, kirimkan pesan kepadaku. Aku akan memberi perintah kepada semua pihak, kata penguasa istana Yuan Xiang. Loveng mengangguk dan diam-diam meninggalkan rumah gua sederhana di distrik pinggiran kota. Master Istana Yuan Xiang tetap bersembunyi, mengamati semuanya dalam diam. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Mulai sekarang, semuanya terserah takdir, gumam Master Istana Yuan Xiang. Saat Loveng bergegas menuju area inti kota Yulan, dia menggunakan segel bangunan kota yang telah disempurnakan untuk memahami dengan sempurna setiap sudut kota dan mengetahui posisi para pengintai kehidupan primordial tingkat rendah. Formasiku jauh lebih lemah daripada formasi bintang. Formasi ini hanya akan menargetkan satu tim pengintai elit. Loveng mengatur formasi sambil bergerak. Tim pengintai elit di dalam kota Yulan tiba-tiba melihat awan hitam dan biru kehijauan berputar-putar di atas mereka. Loveng memanfaatkan cadangan energi kota yang besar untuk memperkuat formasi. Meskipun mengalami beberapa serangan, tim pengintai elit masih memiliki 7 avatar pemimpin, 5 tubuh inti sejati, dan 39 avatar anggota inti yang bekerja sama dengan lapisan gelombang ilusi yang mencoba melawan formasi. Cahaya yang mengerikan meletus dari awan, seketika merobek langit dan menyelimuti tim, menghancurkan mereka dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya 3 anggota inti dengan tubuh asli mereka yang selamat. Namun di bawah cahaya menakutkan yang terus menyala, bahkan ketiga orang ini pun benar-benar musnah. Hanya dalam waktu sekitar 10 tarikan napas, sebuah tim pengintai elit telah musnah. Formasi bintang menyerang beberapa tim dari kejauhan, tetapi formasi hidup dan mati Loveng berada tepat di atas kepala. Menargetkan hanya tim ini membuat mereka merasa lebih ketakutan. Bukankah susunan bintang sudah bubar? Para tetua perlu sepenuhnya menahan serangan eksternal. Mengapa ada formasi lain? Para tetua terkejut, tetapi dapat menilai kekuatan formasi tersebut dengan tepat. Formasi bintang membutuhkan Master Gaitao dan 92 tetua. Akumulasi kekuatan Loveng lebih dalam, tetapi bahkan dengan kekuatan penguasa kota, formasi hidup dan matinya hanya memiliki 5 atau 6/10 kekuatan formasi bintang. Ini aku, ujar kepala istana Yuan Xiang. Aku sedang memulihkan luka-lukaku dan bisa mengerahkan sedikit kekuatan. Aku akan mencoba menghabisi para pengintai itu. Para tetua merasa gembira. Kekuatan kepala istana Yuan Xiang sungguh meyakinkan mereka. Sebelum ia terluka, kekuatannya jauh melampaui kepala istana Wei Yang. Pada puncak kekuatannya,
kekuatan Master Istana Yuan Xiang jauh lebih menakutkan, cukup untuk menyaingi 20 orang sekuat Master Istana Wei Yang. Namun di masa jayanya, ia berupaya melepaskan diri dari sangkar jalinan dan tidak pernah berpikir untuk menyia-nyiakan prestasi pertempurannya demi membangun sebuah kota. Aku juga ingin menekan rasa sakitku, kata Yuan Xiang, merasakan kegembiraan mereka, tetapi dia lelah dan tak berdaya. Dia memahami kondisinya, mempertahankan kejelasan saja sudah merupakan sebuah perjuangan. Di wilayah inti kota Yulan, Lo Feng berdiri di langit, memandang pada kejauhan. Sebuah tim pengintai melihat Lo Feng segera berbalik dan melarikan diri, menghindari konfrontasi. Para pengintai ini makhluk primordial tingkat rendah bertipe pikiran terlalu cepat. Lo Feng menghela napas. Hanya dengan formasi kota, aku bisa menyerang di mana saja dan memburu mereka secara efektif. Lo Feng terus mengendalikan formasi, dan sebagai penguasa kota, ia mengerahkan energi yang sangat besar untuk memperkuat formasi dan menyerang tim pengintai elit lainnya. Di kejauhan, cahaya menakutkan menyambar. Para tetua kota sangat gembira. Lo Feng berdiri di langit di atas inti kota Yulan saat dia melihat sekelompok tetua yang kuat terbang lewat. Saudara Lo Feng, para pendekar tingkat tetua menyapa. Tidak heran saudara Lo Feng berani memburu para pengintai sendirian. Lo Feng menatap tim tersebut. Tim tetua memiliki 6 anggota, 3 avatar tetua, dan 3 non-tetua dengan kekuatan setara tetua yang memiliki tubuh asli di kota tersebut dan secara aktif melakukan pertahanan. Aktivitas berburu Lo Feng yang aktif membuat mereka berteman. Sayang sekali, para pengintai ini terlalu cepat, kata Lo Feng. Dengan Master Istana Yuan Xiang, bahkan hanya dengan sebagian kekuatannya, dia bisa membantu kita melewati cobaan ini. Para tetua bersemangat. Penekanan luka-luka Yuan Xiang dan formasi kuat yang ia gunakan memberi mereka harapan. Tim tersebut berbicara sebentar dengan Lo Feng, lalu terbang lagi. Tidak secepat para pengintai, tim tetua berpatroli di area inti untuk menjaga keamanan. Banyak tetua tinggal di sana. Raja, pasukan elit kita menderita terlalu banyak kerugian. Dari 39 tim pengintai elit kami, 21 telah pergi. Sebagian besar anggotanya tewas. Para penyintas bersembunyi di gua-gua, tidak berani muncul kembali. Ada formasi hitam dan sian yang menghancurkan tim elit setiap beberapa saat. Mustahil untuk bersembunyi darinya. Para pemimpin menyampaikan hal tersebut kepada raja mereka. Dengan pasukan Yuanyan di luar, pertahanan kota Yulan seharusnya berada di bawah tekanan yang lebih besar. Bagaimana mungkin mereka memiliki formasi sekuat itu melawan kita? Sang raja tampak kebingungan. Raja, pasukan elit yang tersisa sedang panik. Jika kita tidak menemukan solusi, pasukan elit kita akan runtuh. Para pemimpin merasakan kepanikan anggota inti mereka mendekati titik puncaknya. Sang raja menyadari hal ini. Sebelumnya, para pengintai tidak takut melihat harapan saat para tetua berkurang dan susunan bintang bubar sehingga meningkatkan moral mereka. Tapi sekarang, formasi hitam biru baru itu terus menyerang tanpa henti. Bagaimana mungkin mereka tidak panik? Semua pasukan elit bubar dan bersembunyilah, perintah raja. Dia tidak peduli dengan korban jiwa. Namun, melihat keruntuhan yang sudah di depan mata, tidak ada alasan untuk memaksakan diri. Ke-18 tim elit yang tersisa menghela napas dan berpencar, menghilang ke dalam gua-gua besar. Karena mereka bersembunyi, abaikan saja mereka. Perintah Master Istana Yuan Xiang. Kita perlu mengulur waktu, memperpanjangnya cukup lama, dan kita akan menang. Tim-tim tetua bersatu, masing-masing yang kuat harus menangani cacing hati ajaib tingkat super limit.
Di sisi lain, sang raja menghilang. Dia datang dan pergi sesuka hati. Itulah eksistensi super batas. Melihat Lo Feng dan tetua Xingyi, raja mengabaikan mereka. Tetua Xingyi masih seorang tetua. Raja tidak ingin repot-repot mengurusinya. Lo Feng yang bahkan bukan seorang tetua tidak layak untuk diperhatikan. Para kultivator dengan kemauan kuat, teknik rahasia, dan harta perlindungan jiwa tidak sepadan dengan waktunya. Dia akan menghabiskan sumber daya untuk orang sekuat Master Istana Weiyang dan Master Gaitao, tetapi akan menyerang para tetua lainnya dengan cepat, melewati mereka yang memiliki teknik kemauan biasa dan tidak memiliki harta pelindungan jiwa. Jika jumlah mereka turun di bawah titik tertentu, kota ini akan jatuh, kata raja sambil melihat kemenangan sudah di depan mata. Setelah memurnikan segel pembangunan kota, Lo Feng kembali ke ruangan sunyi di dalam rumah goanya. Tanpa membuang waktu, ia segera menenggelamkan diri dalam kultivasi. Meskipun sebagian kecil pikirannya tetap digunakan untuk mengendalikan formasi hidup dan mati, serta menggerakkan avatar di area inti untuk mencegah tim pengintai. Kondisi saat ini, dengan esensi hati 100 kesengsaraan yang tengah ia bakar, telah meningkatkan kecepatan berpikirnya 3000 kali lipat. Lebih dari 99% kesadarannya benar-benar terfokus pada satu hal, yaitu kultivasi. Fusi kehidupan dan kehancuran, gumam Lo Feng. Di dalam pikirannya, ia menyempurnakan pola demi pola, menyusun ulang prinsip, mencoba memahami hubungan antara dua dao besar tersebut. Namun sebagai dao fusion, tingkatannya jauh lebih luas dibandingkan dao setengah primordial biasa. Menyatukan keduanya agar menghasilkan perubahan kualitatif adalah tugas yang sangatlah sulit. Beruntung, Lo Feng telah mencapai ambang kesuksesan. Dengan bantuan harta karun rahasia, ia berani mencoba terobosan dalam 1 hari. Menyempurnakannya dalam sehari masih terlalu sulit. Ia menarik napas panjang. Jika aku punya beberapa hari lagi, aku pasti bisa. Tapi waktunya tidak ada. Kemudian tiba-tiba suara Master Istana Yuanxiang menggema di benaknya. Lo Feng, sejak kau menyempurnakan segel pembangunan kota Yulan telah kehilangan 15 tetua. Nada suaranya berat, seolah ada beban yang tak mampu ia tutupi. Sistem pertahanan kota hampir tidak bertahan lagi. Formasimu, kami membutuhkannya lagi. Hati Lo Feng bergetar. Serangan cacing hati pemingkat tingkat super limit dan 5 tim pemimpin dengan tubuh asli terus memburu para tetua. Avatar para tetua di Am Suci 9 sungai dimusnahkan satu demi satu oleh serangan mental yang tak bisa mereka tahan. Master Istana Yuanxiang kembali berbicara. Suaranya tegas namun lelah. Kita harus menghentikan pasukan asing di luar. Jika mereka menembus kota, itu akhir dari semuanya. Baiklah, Lo Feng mengangguk. Ia tahu ia tak punya pilihan lain. Dengan satu pikiran, Lo Feng mengaktifkan formasi hidup dan mati. Cahaya formasi menyelimuti kota Yulan, memperkuat seluruh dinding energi, dan mengurangi tekanan pada titik pertahanan. Kekuatan formasinya setara dengan gabungan 40 hingga 50 tetua. Seketika beban para tetua lainnya berkurang drastis. Namun, konsekuensinya jelas. Formasi kepala aula tak lagi bisa menyerang ke dalam. Tim-tim siluman di dalam kota hanya bisa dicegat oleh para tetua. Keluhan para tetua pun terdengar lirih. Situasi ini sangat tidak menguntungkan mereka. Di sisi lain, di tengah kegelapan kota, tim siluman tingkat pemimpin tertawa puas. Formasi itu hanya menahan serangan luar. Betul, sekarang semua tim berkumpul habisi para tetua. Perintah raja menggema. 18
18 tim elit segera bergerak tanpa formasi langit menekan mereka. Kecepatan para makhluk primordial jauh lebih unggul dari para tetua. Kemenangan terasa semakin dekat bagi musuh, termasuk bagi sosok paling menakutkan di antara mereka, yaitu sosok raja. Makhluk tingkat super limit yang kekuatannya cukup untuk merobek pertahanan kota. Tanpa formasi yang menargetkannya, ia bebas menyerang sesuka hati. Para tetua hanya bisa bersatu, menunda serangannya. Berhenti, sebuah avatar Lo-Feng berubah menjadi lautan darah dan menghadang salah satu tim pemimpin. Lo-Feng, kita tidak mengejarnya, tapi dia datang sendiri. Kalau begitu habisi saja. Keenam pemimpin itu mengerahkan teknik mental mereka dalam serangan terpadu. Namun avatar Lo-Feng bersandar pada kekuatan kota Yulan dan teknik Li Yuan berhasil menangkis semua serangan itu. Ilusi yang melanda pikirannya seketika runtuh. Bahkan 6 makhluk primordial tingkat rendah kesempurnaan Kaisar Dewa tidak bisa menjatuhkan diriku, gumam Lo-Feng dalam hati. Ia tahu jika yang datang adalah makhluk super limit, situasinya pasti berbeda. Keenam pemimpin itu mewujudkan tubuh sejati mereka dan menyerang, menghancurkan lautan darah Lo-Feng dalam sekali benturan. Mereka tidak ingin buang waktu dan segera melesat pergi. Salah satu dari mereka mendengus. Lo-Feng pasti memiliki harta rahasia tingkat tinggi, perlindungan mentalnya terlalu kuat. Yang lain menambahkan, kekuatannya mungkin sudah masuk 10 besar kota Yulan. Mereka pergi tanpa mengetahui satu fakta penting. Avatar yang mereka hadapi barusan bukan apa-apa, hanya avatar biasa milik Lo-Feng.